Patsy Widakuswara. Halo Patsy. Ya Patsy, bagaimana suasana jelang pelantikan saat ini? Silakan. Ya, pelantikan ini akan berlangsung beberapa jam lagi, tepatnya sekitar tengah hari waktu Amerika Serikat atau tengah malam waktu Indonesia. Dan sekarang ini semua persiapan sudah dilakukan, termasuk yang terutama adalah pengamanan yang amat sangat ketat. Memang kali ini pelantikan diwarnai sejumlah gelombang unjuk rasa ya. Jadi pengamanan yang amat sangat ketat itu sangat-sangat dipentingkan. Anda lihat di sini banyak sekali anggota Secret Service yang memantau dan juga aparat yang jumlah totalnya itu ada 28.000 digunakan untuk mengamankan acara ini, termasuk di gedung-gedung sekitar lokasi Capitol Hill, lokasi pelantikan ini. Jadi memang persiapannya sudah matang, acaranya sendiri akan dimulai 9.30 dan kemudian diakhiri setelah pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden, Wakil Presiden, juga ada makan siang bersama Kongres dan kemudian parade menuju Gedung Putih dan diakhiri dengan sejumlah pesta dansa nanti malam. Danis. Ya Patsy, jika tadi Anda menjelaskan mengenai pengamanan, apakah ini berkaitan ataukah berpengaruh dengan kondisi acara tersendiri yang akan dilaksanakan nanti malam terkait rangkaian acara, apakah ada yang dirubah atau seperti apa Patsy? Maksudnya untuk adanya, saya kurang dengar yang pertama, saya banyaknya gelombang unjuk rasa atau bagaimana? Ya, maksud kami dengan adanya pengamanan yang begitu ketat, apakah ini mempengaruhi kegiatan rangkaian acara inaugurasi sendiri itu, Patsy? Iya, jadi pengamanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua acara ini berjalan dengan mulus ya. Jadi memang banyak sekali unjuk rasa yang terjadi, bukan hanya di kota Washington DC, namun juga di berbagai kota di Amerika Serikat. Sekarang ini yang Anda lihat adalah sejumlah unjuk rasa yang terjadi semalam di Washington DC, dan sejauh ini masih aman, namun akan menjadi sangat besar tantangannya bagi aparat Amerika Serikat untuk memisahkan dua kelompok ini, yaitu pendukung dan juga mereka yang menentang Donald Trump. Memang pelantikan kali ini agak berbeda dengan biasanya karena penolakan ini berujung dari atau merupakan akibat disebabkan oleh salah satunya adalah retorika kampanye yang begitu sengit yang memecah belah rakyat Amerika Serikat. Dan kita lihat sekarang ini kalau dari tingkat popularitas, Donald Trump itu masuk jabatannya dengan tingkat popularitas hanya 40%. Ini sumbernya adalah ABC News One dan Washington Post. Presiden baru dengan popularitas terendah selama 40 tahun terakhir dibandingkan dengan Barack Obama 2009 itu adalah 69%, sementara George W. Bush sebelumnya juga 62%. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang membuat penolakan tersebut, namun dipastikan aparat akan tetap berusaha menjamin keamanan semua pihak. Ya Patsy, kemudian ada pertanyaan mengenai aksi penolakan ini tidak hanya dilakukan oleh warga, tetapi juga ada sejumlah anggota Kongres yang memang juga menolak Presiden Trump. Apakah Anda sudah melihat adanya pergerakan dari beberapa anggota Kongres yang memang sudah beberapa hari yang lalu menyatakan akan memboikot pelantikan Trump ini? Sejauh perhitungan terakhir itu ada sekitar 67 orang, sudah lebih dari 60 orang anggota DPR dari kubu Partai Demokrat ya. Belum ada senator sejauh ini, semuanya adalah anggota DPR saja. Dan penolakan ini untuk juga sekaligus menunjukkan solidaritas kepada anggota Kongres John Lewis, ini asal Georgia, dan juga seorang tokoh persamaan hak kulit hitam yang sempat cekcok dengan Donald Trump. Dan Donald Trump mengatakan tokoh ini sebagai all talk no action karena John Lewis ini mengecam legitimasi atau mempertanyakan legitimasi Donald Trump, khususnya terkait dengan skandal atau kesimpulan pihak intelijen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Rusia melakukan peretasan terhadap email Partai Demokrat selama masa kampanye, melakukan kampanye dan propaganda untuk memojokkan Hillary Clinton sehingga membantu Donald Trump selama Pilpres. Nah, akibat hal tersebut terjadilah boikot para anggota Partai Demokrat dari pihak DPR tersebut, dan juga untuk ini menunjukkan semacam perpecahan juga ya dalam masyarakat Amerika Serikat yang memang belum sepenuhnya menerima Donald Trump sebagai presiden mereka. Jajak pendapat terakhir dari Gallup menunjukkan 84% responden menerima Donald Trump sebagai presiden mereka, 100% pendukung Trump, sementara pendukung Hillary Clinton baru 76%.
Oke baik, Patsy pertanyaan terakhir yang Anda lihat di sekeliling Anda, apa yang menarik dari kegiatan pelantikan Presiden Amerika kali ini? Anda tentunya pernah membandingkan dengan pelantikan Presiden Obama pada saat itu, Patsy. Ya, sekarang ini masih pagi buta ya, masih pagi buta di sekitar kami, jadi memang belum banyak terasa energinya, energi massa. Namun kalau misalnya saya bandingkan dengan pelantikan Barack Obama pada tahun 2009, sekitar jam segini pada saat saya beranjak dari kantor kami di VOA ini ke gedung Capitol di belakang saya yang jaraknya kurang dari 1 kilometer, itu sudah lautan massa, energinya amat sangat positif dan juga padat sekali masanya ya. Sekarang ini yang diperkirakan hadir sangat jauh berkurang dibandingkan Barack Obama 2009, waktu itu 1,8 juta, sekarang ini sekitar 800.000 atau 900.000, dan dari jumlah tersebut juga belum ketahuan mana yang hadirin dan mana yang demonstran. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana suasana energinya kalau saya sudah terjun ke lautan massa. Namun yang jelas yang juga akan berbeda adalah parade inaugurasi ini sendiri yang kalau biasanya itu bisa makan waktu sampai 4 jam waktu Barack Obama 2009, namun kali ini pihak kubu Donald Trump sendiri sudah menekankan kesederhanaan dan hanya membatasi hingga 90 menit. Demikian pula dengan berbagai prosesi yang katanya disederhanakan, termasuk antara lain juga karena kurang banyaknya artis-artis ternama yang bersedia untuk berpartisipasi dalam pelantikan kali ini. Kalau kita ingat 2009 ada Beyonce, kali ini yang akan meramaikan bukan sekaliber tersebut, namun pihak kubu Donald Trump sendiri menyatakan tidak apa-apa, mereka tidak ingin Hollywood, mereka ingin rakyat Amerika, dan seperti yang Anda lihat sekarang ini juga